Negara kebangsaan modern ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah negara ya yang lahir, terbentuk dan ada dalam era modern ini gitu ya. Nah, mungkin dimaksudkan sebagai perbandingan dari negara-negara yang sebelumnya ada gitu ya. Jadi sebelum ada negara Republik Indonesia yang merupakan negara kebangsaan modern, ada negara-negara katakanlah mungkin kalau bisa diperbandingkan ya modern dengan klasik misalnya gitu ya. Negara-negara klasik gitu ya. Di Nusantara ini kan sebelum ada Republik Indonesia banyak negara-negara ya. Biasanya bentuknya kerajaan ya. Banyak kerajaan yang tumbuh di Nusantara, apalagi sebelum VOC dan kemudian negeri Belanda menjajah Indonesia, wilayah Nusantara, itu di setiap daerah memang sudah muncul negara-negara gitu ya. Nah, negara yang terakhir ada misalnya banyak sekali ya, kesultanan ya, seperti Mataram misalnya. Kemudian ya ada di Jogja, di Solo, ada di Aceh pun masih ada ya, di berbagai daerah masih ada. Nah, itu negara yang memang bukan negara kebangsaan. Kebangsaan dalam arti bahwa ini adalah gabungan besar gitu ya, gabungan besar dari bangsa-bangsa gitu. Nah, bangsa-bangsa itu kemudian bersatu dalam suatu negara kebangsaan ya, negara bangsa gitu. Nah, kemudian bangsa-bangsa yang sebelumnya ada itu menjadi suku bangsa gitu. Penyokong dari negara kebangsaan modern gitu ya, negara kebangsaan modern. Nah, sebenarnya kata modern itu kan diawali dari 1500 itu sebenarnya sudah ada dan kalau di filsafat itu sudah disebut sebagai era modern gitu ya. Tetapi maksud dalam negara kebangsaan modern ini tentu adalah komparasi dengan negara-negara kecil-kecil, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu ya. Nah, negara kebangsaan modern ini ya dilandasi ya oleh Pancasila gitu ya. Pancasila yang merupakan dasar negara ya, sekaligus ideologi negara ya. Dan Pancasila ini hasil berpikir, Pancasila ini merupakan produk filsafat juga sebenarnya gitu ya. Jadi perbedaan antara Pancasila sebagai filosofi, sebagai ideologi dan sebagai dasar negara adalah sebagai filosofi bahwa dia adalah produk berpikir ya. Pancasila itu bisa dilihat sebagai filsafat gitu ya, sebagai hasil dari olah pikir ya, olah pikir, dan kemudian itu merupakan sistem pemikiran. Pancasila bisa disebut sebagai sistem pemikiran. Nah, kemudian sistem pemikiran ini diterapkan ke dalam suatu bangsa modern gitu ya. Nah, penerapannya itu adalah melalui ideologisasi. Filsafat bisa aplikatif dalam suatu politik di suatu negara kalau filsafat itu kemudian bergeser ya, berubah menjadi ideologi. Ideos, logos gitu ya. Logos tentang idea-idea, ide-ide. Nah, ide-ide yang tadi dalam filsafat itu kemudian menjadi logos, itu sebenarnya ilmu, jadi ilmu tentang ide-ide, tapi kemudian ideas logos itu kemudian menjadi dasar dari berpikir, dasar dari bertindak suatu bangsa itu. Kalau Indonesia berarti Pancasila menjadi ideologi gitu ya. Itulah yang kemudian itu yang kemudian filsafat itu menjadi sesuatu yang dikejar ya, sesuatu yang dicita-citakan gitu ya. Bahwa Indonesia dengan Pancasila itu mencita-citakan negara religius yang harmonis, yang penuh toleransi dan solidaritas. Itulah inti dari sila pertamanya.
Kemudian Indonesia mengejar, mencita-citakan kemanusiaan yang adil dan beradab, penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap hak hidup manusia, hak milik manusia, hak sosial, politik manusia. Itulah inti dari sila kedua. Gitu ya. Bangsa Indonesia mengejar cita-cita persatuan Indonesia, mengejar cita-cita terciptanya nasionalisme yang kuat. Gitu ya. Bangsa Indonesia itu kan sebenarnya awalnya tidak ada, karena sebelumnya adalah bangsa-bangsa kecil-kecil, kerajaan-kerajaan di wilayah-wilayah Nusantara. Nah, untuk kemudian bergabung menjadi negara kebangsaan modern, gitu ya, dan kemudian mencita-citakan memiliki satu nasionalisme yang kuat, bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Gitu ya. Kami adalah bangsa Indonesia. Cita-cita nasionalisme ini sangat penting, ya, karena tanpa cita-cita itu sebuah negara itu bisa bubar dengan mudah. Tapi kalau setiap individu, setiap warga negaranya memiliki nasionalisme yang kuat, maka negara itu juga akan kuat. Gitu ya. Kemudian bangsa Indonesia mencita-citakan demokrasi, ya, dengan demokrasinya sendiri, ya, yaitu sosiodemokrasi. Nah, itu cita-cita, itu ideologi, ya. Bangsa Indonesia mencita-citakan keadilan sosial. Ya, kita tidak tertarik dengan liberalisme yang sangat mengagungkan eksistensi individu, sehingga kemudian yang tercipta adalah ketimpangan sosial, ya, di mana individu yang berhasil bisa sangat berhasil, tapi yang gagal kemudian tidak tertolong. Nah, kita mencita-citakan keadilan sosial, bahwa yang berhasil bisa berhasil, tapi keberhasilannya itu juga harus bermanfaat bagi warga negara yang lain. Itulah keadilan sosial. Itulah cita-cita, itulah ideologi, ya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu dasar dari penyelenggaraan negara. Nah, penyelenggaraan negara itu dilakukan melalui aturan-aturan yang ketat. Aturan-aturan yang ketat itu adalah mulai undang-undang dasar, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Nah, semua peraturan-peraturan undang-undang ini memiliki dasar negara. Dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi semua peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan Pancasila. Itulah Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara dari negara kebangsaan modern. Gitu ya. Jadi negara kebangsaan modern ini bisa berdiri tegak, ya, dengan adanya fondasi yang kuat, ya, suatu dasar dari aturan-aturan, tetapi juga suatu cita-cita agar kemudian negara kebangsaan modern ini bisa bergerak lebih maju, tidak kalah dalam kontestasi global, apalagi sekarang di era global dan di era digital. Kontestasinya itu semakin keras, ya. Peperangan pun sudah berubah dari perang militer menjadi perang militer, ya. Nah, itu memerlukan satu cita-cita yang jelas, satu fondasi dasar yang jelas, dan kemudian satu pola pikir yang sistematis, yang jernih, gitu. Itulah yang diperankan oleh Pancasila, gitu ya. Bagaimana misalnya kita bisa memenangkan perang dagang, ya. Nah, itu harus dilandasi terutama oleh kesadaran nasionalisme. Harus juga dilandasi oleh kesadaran sosiodemokrasi, ya. Bagaimana agar kita bisa maju bersama dalam kontestasi global ini. Bagaimana agar kita tidak saling sikut menyikut sehingga kita kalah sendiri dari persaingan global, ya. Tetapi kita bisa saling membantu agar bangsa ini menang, gitu, ya. Dalam mencari pekerjaan misalnya, Anda setelah lulus nanti jangan bayangkan bahwa Anda akan bersaing dengan teman-teman Anda sendiri. Tidak, ya. Di era globalisasi sekarang, di era digital sekarang, pelamar pekerjaan itu bisa dari manapun, gitu ya. Apalagi sekarang pemerintah sudah menggelar karpet merah bagi investor. Tentu investor asing akan banyak datang, dan tentu mereka juga akan membuka lowongan bagi pekerja-pekerja dari negaranya. Nah, itu semakin
ketat sekali nanti persaingannya gitu. Jadi dengan undang-undang Ciptaker itu, ya, Anda diceburkan ke dalam kolam global, ya, dan seluruh warga negara itu harus kemudian berupaya memenangkan persaingan secara global, gitu ya. Nah, nanti yang tersisa adalah posisi-posisi di bawah, ya, yang memang sudah direndahkan kesejahteraannya oleh undang-undang ini, gitu. Ya, buruh-buruh itu ya hanya menerima hasil kerjanya itu asal dia hidup saja untuk bisa tetap bekerja untuk si investor. Nah itu ya, jadi negara kebangsaan itu seperti apa dikomparasikan dengan negara-negara sebelum NKRI ini muncul, ya. Banyak sekali kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian bersatu menjadi sebuah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern yang ditopang oleh cita-cita, yang ditopang oleh fondasi, dan ditopang oleh sistem pemikiran yang ketat, gitu ya.